Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Minggu 8 Agustus 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton, dimana si Priska yang mengalami kecelakaan masuk jungklang karena sudah menjahati Lula. Lalu terlihat di episode selanjutnya di sini Fajar yang pulang dari rumahnya Neratu, dia mau mendekor rumahnya Neratu karena mau tunangan Pasha sama si Priska. Dia juga sangat memarahi diri sendiri, kenapa map itu harus jatuh, kata Fajar. Lalu di sini juga terlihat ada yang masuk yaitu anak buahnya. Dia juga ngomong Pak Wawan itu sudah meninggal Pak Pasha, kata anak buahnya Fajar. Lalu anak buahnya juga mengasihkan surat, ini alamat makamnya Pak Wawan yaitu ayahnya Fajar. Lalu dia juga membaca sambil melihat foto ayahnya. Lalu keesok harinya di sini di rumahnya Dewa dan Nana, Dewa sangat dikagetkan dengan Suketi memasak masakan yang enak-enak dan banyak. Lalu di sini juga Dewa juga ngomong ke Pak Suketi, ini untuk siapa Suketi, kata Dewa. Kita bakal kedatangan tamu penting, kata Suketi kepada Dewa. Nah itu tamunya sudah datang, itu lagi ngetok-ngetok pintu, biar saya yang membukain. Lalu Dewa, Nana dan Suketi juga dia ke depan untuk membukain pintu itu. Lalu Dewa yang membukain pintu rumah, pas dibuka di sini yang datang adalah si Fajar. Lalu Suketi, nah ini tamunya sudah datang Pak Dewa, kata Suketi. Lalu Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Singkat cerita, Fajar juga dibawa ke tengah rumah dan di tengah rumah juga di sini pada makan. Lagi makan di sini Dewa sama Suketi dikagetkan karena Fajar sama Nana tidak suka goreng bawang merah. Di sini Dewa juga sangat kaget dan Suketi juga sangat kaget. Lalu di sini juga Fajar juga sangat kaget, kenapa kok Nana kok bisa sama tidak suka goreng bawang merah. Di sini juga Nana juga tersenyum, saya juga memang tidak suka sama goreng bawang merah, kata Nana. Lalu Dewa ngomong sambil tersenyum kepada Fajar, kenapa kok bisa sama gini ya, kata Dewa kepada Fajar. Ini mungkin suatu kebetulan aja, kata Fajar kepada Dewa. Lalu singkat cerita Fajar juga berangkat pergi dari rumahnya Nana, tapi dia tidak pergi. Dan Dewa sama Nana juga lagi mesra-mesraan di kamarnya. Dia noong ngintip dari kacanya dan Fajar juga ngomong dalam batinnya, saya susah untuk memisahkan Nana sama Dewa, kata batinnya Fajar, dan dia juga pergi dari rumahnya Nana. Lalu di sisi lain terlihat Lula sama Pasha lagi main ke sepatu roda dan mengasihkan bunga. Tiba-tiba Lula dia lagi berjalan pakai sepatu roda, tiba-tiba di depan ada mobil truk dan Lula juga ketabrak sama mobil truk dan Lula juga terpental dan terkapar pingsan. Lalu Pasha juga dia menghampiri Lula sambil dia membangun-bangunkan Lula. Tiba-tiba Pasha juga bangun dari tidurnya. Alhamdulillah ini cuma mimpi, kata Pasha. Lalu di sisi lain di pintu kamarnya Pasha di sini si ular piton si Priska dia ngintip nohong mendengarkan pembicaraan Pasha. Saya harus mengerjain si Lula, saya tidak mau kehilangan Pasha, kata batinnya si Priska. Lalu lagi nohong lagi ngintip Pasha dan mendengarkan pembicaraan Pasha, tiba-tiba Suketi datang dan si Priska juga dijewang, ditarik sama si Suketi. Kamu itu tidak mungkin jadian sama Pasha. Kalau omongan saya pasti akan benar, tidak akan meleset Priska, kata Suketi sambil meninggalkan si Priska. Lalu di keesok harinya di sini di rumahnya Dewa, Nana dan Dewa dikagetkan kok Suketi bisa masuk ke rumah. Dan Dewa juga ngomong ke Pak Suketi, kenapa kamu bisa masuk ke sini Suketi? Kan saya sudah dikasih kunci serep, kata Suketi kepada Dewa. Lalu di sini juga Fajar juga disuruh duduk dan dibikinkan kopi oleh Nana.
Tiba-tiba Dewa juga dipanggil oleh Nana karena gasnya habis. Lalu Fajar juga dia pamitan dia mau ke toilet. Lalu Nana juga dia ngomong ke Dewa, saya mau cari sesuatu. Tunggu aja di sini Mas Dewa, pasang aja gas, kata Nana. Lalu si Fajar juga dia bukannya ke toilet tapi dia malah masuk ke kamarnya Dewa dan Nana. Pas di kamarnya Nana, dia melihat foto Dewa dan Nana dekat foto ayahnya, yaitu ayahnya Nana dan ayahnya dia juga. Pas ngambil fotonya Nana, tiba-tiba foto Wawan itu jatuh, ayahnya Nana itu jatuh. Lalu dia malah melihat fotonya Nana. Langsung dia juga duduk di mejanya Nana di kamarnya, dia melihat buku harian Nana dan dia juga membaca buku harian Nana. Kok ini buku harian Nana kok sama buku harian istri saya, dan kata-katanya juga sama, sambil dia membaca tulisan yang ada di buku harian Nana. Lalu di luar juga Nana juga menemukan dalam tasnya si Fajar menemukan buku harian Fajar. Lalu di sini juga kata-kata juga sama kata-kata Nana. Lalu tiba-tiba Suketi datang dan dia juga memarahi Nana, dan Dewa juga keluar dari dapur. Kenapa kamu memarahin istri saya, Suketi? Kata Dewa kepada Suketi. Kamu tidak punya hak memarahin istri saya, kata Dewa sambil geram kepada Suketi. Lalu Suketi juga dia pergi, dan di sini terlihat Dewa dan Nana masuk ke kamar. Sangat aneh kok kamarnya acak-acakan, dan dia lagi mengambil foto ayahnya yang jatuh. Si Fajar dia ngumpet di belakang pintu, dia juga keluar dari kamarnya Nana, dia diam-diam. Sedangkan Dewa sama Nana lagi mengambil foto ayahnya yang jatuh. Di sini juga sangat heran. Lalu Fajar juga dia langsung duduk di kursi di tengah rumah. Lalu tiba-tiba dia mau berangkat pergi, dan Nana juga ngomong dan Dewa kepada Fajar. Dari mana Pak Fajar tadi, kata Dewa dan Nana. Tadi saya cari ke toilet, Pak Fajar tidak ada, kata Nana dan Dewa. Lalu terlihat Fajar juga dia menjawabnya, dia grogi dan saat saya tadi keluar karena ada klien yang nelpon. Lalu singkat cerita, Fajar sama Suketi juga dia berangkat untuk kerja. Lalu terlihat di sisi lain si Priska, si ular piton, keesokannya dia mendatangi rumahnya Pak Arman. Dia mau menjahati Lula. Biasanya Lula keluar jam segini untuk beli makanan untuk Budiana. Tiba-tiba Lula juga keluar dari rumahnya Budiana. Terlihat di sini di dekat batang kelapa si Priska juga dia ngumpet dan dia juga mengikuti Lula. Pas di atas di tebingan dia juga duluan naik ke atas dan didorongin Lula sampai tergelincir ke jungkrang. Lalu di sini terlihat pas yang lagi bawa sepeda dia juga langsung lari. Dengan sigap dia juga menangkap Lula yang terjatuh dari atas. Alhamdulillah Lula juga pas mau jatuh ke jalan ketangkap sama Pasha. Terlihat di sini Lula juga yang koyot di pangkuan Pasha. Lalu di atas si Priska juga dia sangat kaget dan terkejut. Kok bisa ada Mas Pasha di sini, kata si Priska sambil melihatkan ke bawah. Lalu di sini juga si Priska juga pergi dari tempat itu. Tiba-tiba kakinya dia juga di Soledad dan dia juga masuk jungkrang dan dia juga tergelincir dari atas sampai ke bawah dan perutnya juga menghantam kayu besar. Dia juga sangat kesakitan. Lalu di sini terlihat si Priska juga dia untungnya tidak pingsan dan dia juga bangun sendiri sambil menahan perutnya yang sakit kena batang kayu. Lalu di sisi lain terlihat Dewa dan Nana dia mau ke rumah sakit untuk membeli vitamin. Dia dikagetkan dengan melihat si Priska lagi jalan sangat kesakitan. Lalu Dewa juga dia turun sama Nana untuk menolong si Priska. Tiba-tiba si Priska itu sudah tidak ada.
Lalu Dewa sama Nana juga dia masuk ke rumah sakit untuk mencari si Priska. Lalu di sisi lain di ruang rawat di rumah sakit si Priska sudah ditangani oleh dokter dan dia juga menanyakan kepada dokter, "Bagaimana dok keadaan perut saya?" kata si Priska kepada dokter. Lalu dokter juga bilang kepada si Priska, "Ini sangat gawat Bu Priska. Bu Priska besar kemungkinan tidak akan punya anak karena dalam janin Bu Priska ada penyakit," kata dokter kepada si Priska. Lalu si Priska juga sangat sedih dan kaget dan dia ngomong dalam batinnya, "Ini jangan sampai tahu Mas Pasa sama Neratu. Kalau dia pada tahu saya bisa gagal tunangan sama Mas Pasa." Singkat cerita dia juga keluar dari ruang rawat itu. Pas dia keluar tiba-tiba dia ketemu sama Dewa dan Nana. Lalu di sini juga si Priska juga dia sangat kaget dan dia menanyakan kepada Nana, "Kenapa Nana kamu ada di sini?" kata si Priska. Lalu si Priska juga dia tidak banyak basa-basi dan dia juga mau meninggalkan Dewa. Tiba-tiba dia tumuran sama suster. Dan surat USG-nya juga jatuh pas depannya Nana dan Dewa. Lalu si Priska juga sangat kaget dan terkejut. Dan dia juga ngomong dalam batinnya, surat itu malah jatuh di depan Dewa dan Nana. Ini gawat, kata si Priska kalau Dewa mengambil dan membukanya. Nah itulah ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Minggu 8 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih. Oh.